Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas manajemen keuangan akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan materi laba ditahan versus dividen serta faktor yang mempengaruhi kebijakannya, yang disusun oleh Hakimatus Zahra, NIM 1902010352, Dwi Tiar Sugandi, NIM 1902010357, Divandika Yudi Firmansyah, NIM 1902010374, dan Patrick Viraga, NIM 1902010344. Pengertian laba ditahan. Laba ditahan merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya adalah sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen sendiri adalah pembagian pada pemegang saham perusahaan yang sejajar dengan jumlah saham yang dimiliki. Jumlah laba yang tidak dibagi merupakan keputusan bersama dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut dengan RUPS. Biasanya laba ditahan ini akan digunakan oleh perusahaan sebagai investasi atau cadangan biaya tambahan modal agar kegiatan operasional perusahaan terjamin keberlangsungannya, untuk biaya pengembangan perusahaan di masa depan, atau bisa juga untuk membayar utang perusahaan. Pembatasan laba ditahan ini sendiri setidaknya memiliki 3 sebab diperlakukannya, yaitu yang pertama untuk memenuhi perjanjian utang jangka panjang, yang kedua sebagai perencanaan keuangan, investasi pabrik, modal kerja, pembelian mesin, dan yang ketiga cadangan kerugian atau ketidakpastian di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Laba ditahan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode. Yang kedua, penyesuaian dari periode yang lalu. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi. Dan yang keempat, kuasai reorganisasi, yaitu untuk menghilangkan defisit dan menjadikan perubahan seakan-akan baru berdiri dengan modal UDIRIS baru. Besaran laba ditahan sendiri akan dipengaruhi oleh banyak sebab. Beberapa yang sering dijumpai adalah karena perubahan pajak perusahaan, perubahan strategi bisnis, perubahan harga pokok penjualan, perubahan penerimaan bersih, perubahan jumlah uang yang akan dibayar oleh investor dalam bentuk dividen, serta perubahan biaya administrasi. Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba keuntungan pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki pada suatu usaha. Nilai yang ditransfer biasanya berupa aktiva perusahaan, baik berupa kas maupun non-kas. Karena alasan tertentu, dapat ditransfer berupa saham perusahaan atau sering disebut dengan dividen saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Menurut Van Horn dan Wojciechowski pada tahun 2019, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya yaitu yang pertama, likuiditas perusahaan. Likuiditas suatu perusahaan termasuk faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan dalam menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Untuk itu, semakin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, maka akan semakin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Ini berarti semakin kuat posisi likuiditas suatu perusahaan terhadap proyek kebutuhan dana di waktu mendatang, maka semakin tinggi rasio pembayaran dividennya. Tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar pertumbuhan dana untuk membiayai perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhan, perusahaan tersebut biasanya lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham dengan mengingat batasan biayanya. Ini berarti bahwa semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Semakin besar bagian pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, maka semakin rendah dividen payout ratio-nya. Kebutuhan dana untuk membayar hutang. Jika perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utang akan diambilkan dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Ini berarti bahwa hanya sebagian kecil dari pendapatan yang bisa dibayarkan sebagai dividen. Atau dengan kata lain, perusahaan harus menetapkan dividen payout rasio yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.